Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian, lanjutan upaya mencapai sholat yang khusyuk adalah memahami, menyadari makna bacaan sholat. Bahasan kita yang lalu sampai kepada sifat Allah yang ditampilkan dalam Al-Fatihah 4, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik, yang ketika kita membaca ayat-ayat itu diharapkan kita semua menyadari sebagai marbub yang diurus, dirawat, dicipta oleh Allah, yang dikasihi, yang disayang, dan yang dikuasai serta dimiliki. Sesudah kesadaran itu, lalu kita menyatakan, declare, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ada dua kesadaran yang diungkapkan oleh hamba ketika membaca ayat ini. Satu, dia hamba yang sedang sholat membaca Fatihah ini adalah hamba. Hamba itu makhluk yang tidak memiliki apa-apa, termasuk dirinya bukan milik dia tapi milik Tuannya. Jadi kalau hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, berarti hanya kepadamu ya Allah kami menghamba. Sifat hamba itu tidak memiliki apa-apa, karenanya dia hanya dua tujuan hidupnya: ingin mendapat ridho Tuhan dan takut dari murkanya. Itulah ibadah. Maka orang yang tidak menyadari dia seorang hamba disebut sombong, disebut kafir, disebut inkar. Kenapa? Ya karena dia tidak nurut kepada Tuhan. Dia tidak takut dengan murkanya. Dia tidak mengharapkan ridhonya. Nah, yang kedua, kita menyatakan kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Orang kalau minta tolong berarti kuat apa lemah? Lemah. Kepada siapa minta tolong yang benar? Kepada yang paling kuat. Siapa yang paling kuat? Ya Allah. Nabi Ayub itu sakit. Sakitnya berat, belasan tahun. Kalau seseorang sakit, ujian sakit itu bukan kepada yang sakit aja. Kepada siapa? Kepada keluarganya yang ngurusnya. Nabi Ayub sih sabar. Istrinya mulai merengek-rengek. Kan engkau seorang nabi, berdoa dong kepada Allah supaya cepat disembuhkan. Apa jawaban Nabi Ayub? Malu. Sehatku jauh lebih lama ketimbang sakitku. Jadi diminta agar minta sembuh kepada Allah, jawabannya malu. Ya kalau umurnya 70 tahun umpamanya, yang 60 tahun dia sehat, 10 tahun sakit, lamaan mana? Lamaan sehat kan? Ya marah istrinya,
Dijawab begitu, tapi ya masih sabar. Terus beberapa lama lagi udah nggak tahan, capek, ngomong lagi sama Nabi Ayub, tolong minta disembuhkan dong kepada Allah. Jawabannya sama, ngambek si istrinya, ngambek, ngabur, ditinggalkan itu suaminya, ditinggalkan. Kalau lagi ngambek kan yang inget objek yang diambekin kan, tapi udah lama, udah jauh, inget, kasihan juga dia ya gitu. Mulai reda nafsunya, baru dia nyari tabib. Nyari tabib, diadukanlah, suami saya namanya Ayub, sakitnya sudah belasan tahun, begini begini begini. Kata si tabib itu, oh saya tahu, katanya. Dia sakitnya sebenarnya bukan sakit sembarangan, dia itu sakit salah keyakinan. Dia yakin Tuhan itu satu, padahal alam segede gini nggak mungkin diurus oleh satu Tuhan. Jadi saya bisa bantu mengobatinya asal dia menanggalkan keyakinan itu. Itu kata si tabib ini. Tabib itu kalau kita dokter. Istrinya itu pikir-pikir, jangan-jangan iya gitu ya. Akhirnya pulang dia. Waktu pulang dia bilang, aku kemarin pergi bukan kabur loh gitu. Biasa perempuan begitu kan, aku mencari dokter gitu. Nyari. Kata dokter itu, kata tabib itu, sakit bapak ini adalah bukan karena sakit biasa, sakit karena keyakinan, meyakini Tuhan itu satu. Pada alam segede gini tidak mungkin diurus oleh Tuhan yang satu. Nabi Ayub marah. Dia nabi, disuruh ngajarkan tauhid, malahan dianggap salah, jadi sakitnya penyebabnya jadi syirik, disuruh syirik. Akhirnya Nabi Ayub menasihati istrinya, wahai istriku, kalau suami diuji, sesungguhnya engkau juga termasuk peserta ujian. Mari kita lulus sama-sama. Diuji dengan musibah harus sabar, diuji dengan nikmat harus syukur. Yuk kita jalani dengan sabar. Akhirnya meskipun cemberut, nurut. Setia lagi tuh si istrinya itu sampai 2 tahun. 2 tahun berikutnya minta lagi kepada suaminya, coba berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Jawabannya, malu, sehatku terlalu jauh bedanya dengan sakitku. Aku serahkan saja kepada kebijakan Allah. Ngambek lagi nih si istri, pergi lagi. Tapi yang pertama ke selatan, sekarang ke utara perginya. Sudah jauh nyari tabib yang lain. Ketemu, begitu disampaikan, pendapat tabib yang sekarang ditemui dengan tabib yang 2 tahun yang lalu, pendapatnya sama, bahwa Nabi Ayub itu sakitnya adalah karena keyakinan, meyakini Tuhan satu. Percayalah, mantep si istrinya ini, nggak mungkin 2 tabib 2 tempat berbeda, zaman berbeda kok pendapatnya sama. Maka dia buru-buru dia pulang, tuh sudah 2 tabib pendapatnya sama. Akhirnya habislah sabar Nabi Ayub. Dia bersumpah, demi Allah, kalau aku sembuh, aku pukul kamu dengan 100 pukulan. Itu kata Nabi Ayub kepada istrinya. Selesai ngomong nyebut demi Allah, itu turun wahyu dari Allah. Apa kata Allah? Urkud birijlika hadza muktasalum baridu wa syarab.
turun kamu ke bumi, hentakan tumitmu di bumi ini, nanti akan keluar air, mandi dan minumlah kamu dengan air itu. Dia paksakan keluar dari rumahnya, hentakan tumitnya ke bumi, benar keluar air, mandi dan minum, sembuh seketika. Begitu sembuh, dituntut oleh Allah, barusan kamu membawa namaku, bersumpah, mau ngapain? Mukul istrinya berapa kali? 100 pukulan. Kata Allah, ayo kamu bersumpah, hari tobat. Ya Allah, ampuni atas ketidaksabaran aku, ampuni. Tobatnya Nabi Ayub diterima, tapi sumpah tetap harus dilaksanakan. Caranya gimana? Wa khudh biyadika dhiksan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Kalau begitu ambil 100 biji lidi, 100 biji lidi diikat, pukulkan 1 kali, dianggap berapa? 100 pukulan. Nih di Quran ini diceritakan ini. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. La haula wala quwata illa billah. Dan yang paling kuat hanya siapa? Allah. Maka kita katakan setiap salat apa? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi sekarang ada 2 tauhid yang harus kita pegang, tidak boleh salah. Tauhid dalam ibadah, ibadah kita hanya kepada Allah, gak boleh kepada selain Allah. Yang kedua, isti'anah, tauhid dalam minta tolong hanya kepada Allah. Jika kita minta tolong kepada selain Allah, ketika dapat pertolongan itu, yakini itu pertolongan hakikatnya dari siapa? Allah. Nah itu ayat 4. Pertolongan yang harus diminta yang paling penting itu apa? Hidayah. Maka ayat berikutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi manusia itu mau selamat atau celakanya bukan dengan hartanya, bukan dengan ilmunya, bukan dengan jabatannya, bukan dengan jagoannya. Yang menyelamatkan manusia itu petunjuk Allah di jalan ridhonya. Itulah hidayah namanya. Maka setiap kita membaca Fatihah, yang kita minta, ihdina, bimbing kami ya Allah, as-siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Nah, jadi yang kita minta setiap sholat itu adalah hidayah dari Allah. Nah, kalau dengan hidayah dibimbing di jalan yang benar, miskin pasti selamat, kaya pasti selamat, pangkat pasti selamat, rakyat jelata pasti selamat. Jadi kunci keselamatan kepada kita apa? Hidayah dari Allah. Dengan hidayah kita jadi beriman. Nah, di sini ada yang menerjemahkan ihdinas siratal mustaqim itu, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Pak Umay tidak sepaham dengan terjemahan itu, karena kata hada yahdi, ahda yuhdi itu bisa mutaaddi dengan ila atau langsung. Ihdina ila siratil mustaqim itu
bimbing kami ke jalan yang lurus. Berarti sekarang masih di jalan yang bengkok. Di sini nggak pakai ilah, langsung ihdinas siratal mustaqim. Maka terjemahannya, bimbing kami ya Allah pada jalan yang lurus. Kalau pada berarti sekarang sudah di jalan yang lurus belum? Sudah. Apa jalan yang lurus itu? Agama Islam. Sekarang kita sudah Islam belum? Sudah. Maka ihdinas siratal mustaqim terjemahannya, bimbing kami pada jalan yang lurus. Hidayah atau bimbingan itu ada yang membagi 4, ada yang membagi 5. Satu disebut hidayatul wujdan. Hidayatul wujdan itu adalah petunjuk naluri. Allah menciptakan kita manusia diberi naluri. Apa itu naluri? Petunjuk dari Allah tentang sesuatu yang melekat pada badan kita. Itu adalah naluri. Naluri kita punya rasa cinta, rasa sayang. Nah, naluri ini diberikan kepada makhluk Allah, manusia, jin, malaikat, dan tumbuhan dan binatang. Binatang itu hidupnya dengan naluri. Itu disebut hidayatul wujdan. Lalu ditingkatkan lagi kedua, hidayatul hawas, petunjuk indera, penglihatan. Nah, bisa mencapai objek di luar dirinya. Pendengaran, itu indera namanya. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang indera? Penciuman, pencicipan, perabaan, itu indera. Itu hidayah, petunjuk dari Allah yang melekat pada badan kita terhadap reaksi benda dari luar. Yang ketiga, hidayatul akli, petunjuk akal, logika. Kalau hidayatul hawas dan wujdan itu diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada binatang. Binatang melihat nggak? Melihat. Mendengar nggak? Mendengar, sama dengan manusia. Tapi hidayatul akli, petunjuk akal, logika, hanya diberikan kepada manusia, malaikat, dan jin saja. Bisa berpikir kita, hidayatul akli namanya, petunjuk akal. Diberikan oleh Allah kepada semua manusia, baik yang kafir maupun yang muslim. Yang keempat, hidayatud din, petunjuk agama. Inilah petunjuk yang kita minta dalam surat Al-Fatihah itu, agar kita dibimbing di jalan yang lurus agama Islam. Ini diberikan kepada orang yang beriman saja. Orang kafir nggak dikasih ini. Hidayatuddin. Hidayatuddin itu memindahkan manusia dari kegelapan, kekafiran kepada terang benderang keimanan. Dari kafir kepada iman, itu hidayatuddin namanya. Itulah yang kita minta setiap saat. Nah, Ibnu Katsir membahasnya cuma sampai 4 itu. Ada ulama yang lain. Yang kelima, hidayatut taufiq, petunjuk kesesuaian antara yang dipercayai dengan yang dilakukan. Orang yang mendapat hidayatut taufiq itu adalah sudah dia beriman lalu mengamalkan iman itu dalam bentuk amal saleh. Itu namanya hidayatut taufiq. Sekarang ada orang Islam, ada nggak?
Banyak nggak? Banyak. Percaya nggak kepada rukun Islam yang 5? Percaya. Tapi sholatan nggak dia? Ada yang sholatan, ada yang tidak. Yang tidak sholatan itu dia nggak dapat hidayah atau taufik. Nah, yang kita minta sesudah kita beriman dari kafir, lalu melakukan apa? Amal saleh. Iman saja nggak cukup. Makanya di surat Al-Asr apa? Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu merugi, kecuali illa alladzina amanu, yang beriman, terus wa amilus sholihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling berpesan dengan al-haq, kebenaran, saling berpesan dengan kesabaran. Jadi setiap sholat kita baca Fatihah wajib berapa? 17 kali dalam 17 rakaat sholat wajib. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami pada jalan yang lurus, yaitu jalan, akan diterangkan pada ayat berikutnya insya Allah. Apa definisi jalan yang lurus itu? Insya Allah. Semoga penghayatan membaca Fatihah pada setiap kita sholat atau di luar sholat, kita setiap membaca Fatihah kita minta dibimbing pada jalan yang lurus, yaitu hidayah agama, dari kafir kepada iman, dari iman kepada amal saleh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.